Hai guys, ini adalah readingan untuk Cancer di bulan Juni 2020 tentang harapan dia ke kamu. Ini energinya kolektif, bisa cocok bisa enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan ini bisa vice versa. Dan kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun mulai singin Venusnya kamu. Dan kalau masih nggak cocok berarti energinya bukan untuk kamu. Jadi nggak usah dipaksain ya. Karena ini bersifat general, energi semua orang. Jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Dan ini aku ulangi lagi untuk si Cancer di bulan Juni 2020 tentang harapan dia ke kamu. Oke, kita lanjut aja. Bagaimana sih situasi lingkungan, situasi yang mempengaruhi kamu di bulan Juni 2020? Di sini ada si Prince of Swords. Di sini si Prince of Swords ini lebih ke stalking ya. Mungkin kamu lagi stalking seseorang, atau mungkin kamu lagi stalking sama seseorang, atau bisa saja ini tentang secret admirer. Di sini ada seseorang yang mata-matai kamu, bisa saja itu seseorang yang kamu kenal atau mungkin tidak. Ya intinya di sini mungkin kamu lagi mata-matai seseorang, lagi stalkingin. Nah di sini di challenge-nya kamu ada demon, yang dimana kamu harus mampu untuk menanggulangi ketakutan-ketakutannya kamu, ya. Ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar di dalam diri kamu, yang dimana itu selalu menghantui kamu setiap mengambil keputusan atau setiap kali pokoknya di dalam kehidupan kamu gitu ya. Bisa saja ketakutan tentang komitmen, atau mungkin ketakutan tentang takut disakiti, atau apapun ini ya. Banyak ketakutan, banyak hal-hal apa ya, sudah mikir jauh gitu, sudah mikirnya tuh negatif dulu gitu, padahal belum tahu gitu ya. Nah ini juga bisa tentang trauma-trauma yang harus kamu tanggulangi di sini. Kita lihat di akar permasalahannya. Di sini ada si Six of Pentacles, yang dimana seseorang berbagi di sini. Aku nggak tahu, mungkin ini tentang materi atau mungkin tentang hubungan ya, emosional. Intinya di sini seorang berbagi ke orang lain, yang dimana itu mungkin cukup mempengaruhi hubungan kalian, atau di sini bisa saja tentang kurang adanya take and give ya, kurang adanya take and give di dalam hubungan, yang dimana satu orang melakukan hal lebih banyak dari pasangannya. Nah di sini makanya itu jadi masalah di sini, karena tidak seimbang. Kita lihat di sini bagaimana sih dia melihat kamu. Di sini ada si Seven of Cups, yang dimana dia melihat kamu sebagai harapannya dia ya. Dia cukup ngayal untuk kamu ya, dia banyak ngayal tentang kamu ya. Dia stalkingin kamu, dia ngayal tentang kamu, atau mungkin kamu memang adalah harapannya dia. Kita lanjut di masa lalu. Di sini ada The World, yang dimana suatu pembaruan dari suatu hubungan ini, atau mungkin dari kamunya, yang dimana di sini suatu hal itu harus berakhir dan diganti dengan siklus yang baru di sini ya. Aku nggak tahu itu apa, mungkin hubungan ini sudah pisah kali ya, kalau aku lihatnya ya. Ini tentang hubungan yang udah pisah dan kamu stalking gitu, kangen, atau ya mungkin lebih ke kangen, karena di sini juga ada si Six of Cups di sini. Mungkin kamu merindukan seseorang, atau mungkin sebaliknya, dan kalian sudah pisah di sini ya. Di masa lalu kalian udah pisah. Kita lihat harapan dia ke kamu. Di sini ada si King of Swords, yang dimana harapannya ke kamu adalah kamu adalah harapannya dia ya. Kamu adalah mimpi-mimpinya dia yang ingin dia wujudkan. Tapi ada ego di sini. Aku nggak tahu siapa yang ego, entah kamu atau pasangan kamu. Intinya ada seseorang yang ego di sini. Kalau mungkin itu kamu, dia ingin kamu tidak terlalu menuruti egonya kamu. Dia ingin kamu juga melakukan hal yang sama gitu. Karena di sini ada suatu hal yang tidak seimbang, karena pasangannya memberi lebih dengan
ibaratnya kamu berlebih ke pasangan kamu, tapi pasangan kamu tidak melakukan hal yang sama, maka terjadilah ketidakseimbangan di sini. Karena seseorang cukup egois, mementingkan dirinya sendiri. Nah, itu dia yang gak suka. Nah, dia berharap kamu bisa melunturkan sifat keegoisannya kamu itu, dan bisa bersama lagi, karena kamu adalah harapannya dia, kamu adalah pilihan terindah di hidupnya. Ya, tentang harapan di sini. Bagaimana? Cancer, tetap ego atau melunturkan ego untuk memperbaiki hubungan ini? Sepertinya kamu cukup merindukan seseorang ini, kamu stalking, atau mungkin ini energi pasangan kamu. Dia stalkingin kamu, dia menganggap kamu adalah cintanya, kamu adalah harapan dia, tapi kamu cukup ego. Atau mungkin kamu malas menerima dia karena dia cukup ego. Bisa vice versa. Dan kita lihat di sini, di situasi lingkungan, di sini ada si Ten of Cups, yang dimana situasi lingkungan kalian ini mungkin banyak hal-hal yang membahagiakan ya secara emosional, baik itu tentang kegembiraan bersama keluarga gitu, atau mungkin banyak hal-hal hal-hal yang men-trigger kalian dari segi ini gitu. Ini kan tentang happy family gitu ya, keluarga yang bahagia. Nah, mungkin teman kalian lagi harmonis-harmonisnya dengan pasangannya, atau mungkin ada yang baru nikah, atau apapun itu ya, suatu hal yang membahagiakan, dan itu cukup membuat kamu iri, dan kamu juga pengen merasakan hal yang sama. Kamu bahagia melihat teman kamu bahagia dengan pasangannya, tapi dari satu sisi kamu juga cukup merasa iri, kamu juga ingin merasakan hal yang sama, tapi sulit gitu. Kamu juga ingin merasakan hal yang sama dengan orang ini sebetulnya, tapi hubungannya sudah pisah, atau mungkin sudah nggak kontekan ya, intinya sudah nggak bareng di sini. Dan kita lihat di pesan semesta, di sini ada si Nine of Cups, yang dimana Nine of Cups ini tentang wish fulfillment ya. Pesan semestanya adalah bahagiakan diri kamu sendiri dulu ya, secara emosional. Bahagiakan diri kamu, karena membahagiakan diri itu sebenarnya nggak sulit, juga nggak mudah gitu. Nah, di sini kamu imbauannya sama si universe adalah, sama semesta adalah, kamu harus bisa bahagia dengan diri kamu sendiri. Nah, di sini kalau kamu sudah mampu bahagia dengan diri kamu sendiri, maka ini bakalan terwujud. Ya, maksudnya di sini adalah bahagia dengan menjadi pribadi yang lebih dewasa, atau lebih bertumbuh, seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan karena ini adalah si Nine of Cups, ini kalau di kartu yang satunya lagi ya, ini tentang seorang yang egois, cukup egois. Nah, di sini aku nggak tahu siapa yang egois, entah kamu atau pasangan kamu. Mungkin ini lebih ke kamu kali ya. Pasangan kamu ini melihat kamu cukup egois. Nah, di sini pesan semestanya adalah jangan sombong, oke? Jangan sombong, jangan egois, jangan merasa terlalu tinggi kan, karena itu hanya akan membuat kamu sia-sia nantinya. Ingat loh, ini baru 9 cups, jadi jangan terlalu berbangga hati. Nah, gitu. Jadi di sini imbauannya adalah sama universe, kamu jangan terlalu besar kepala. Ya. Jadilah pribadi kamu yang baik, seorang yang tidak egois, seorang yang berhati mulia di sini. Kita lanjut aja di outcomes-nya. Di sini ada si Six of Cups, yang dimana seperti yang aku bilang tadi, kamu merindukan pasangan kamu, atau mungkin sebaliknya, intinya di sini kangen ya. Kamu merindukan pasangan kamu, atau mungkin kamu lagi ngebayangin atau ngayal atau flashback ke hal-hal di masa lalu, kebahagiaan di masa lalu ya.
kamu merasa cukup bahagia di masa lalu, kamu tercukupi secara emosional sama pasangan kamu, karena mungkin ada hal-hal yang terjadi sehingga membuat kalian tidak kontekan lagi, atau mungkin kalian pisah, atau mungkin tidak baikan atau barengan gitu ya, karena adanya seseorang yang egois di sini yang cukup mementingkan dirinya sendiri dan tidak menghargai pasangannya, tapi kamu cukup merindukan dia, atau mungkin sebaliknya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan di sini tentang si King of Wands ini tentang take action, ada di masa depan. Si King of Wands take action di sini. Aku nggak tahu siapa yang akan take action, mungkin kamu atau pasangan kamu, karena di sini ada si Princess of Swords, yang dimana seseorang lagi stalkingin kamu, atau sebaliknya seseorang lagi stalkingin kamu di sini karena dia cukup merindukan kamu dan bakalan take action di sini untuk memperjelas suatu hal, ya, untuk memperjelas suatu hal atau memperjelas satu situasi yang dulunya mungkin belum cukup belum cukup terbuka gitu, belum, ibaratnya hubungannya udah pisah tapi masalahnya masih gantung. Nah gitu. Kita lihat di sini di bottom of the deck-nya, di sini ada si Six of Wands, yang dimana seseorang cukup bahagia di sini dengan dirinya setelah perpisahan ini. Aku nggak tahu entah kamu atau pasangan kamu, dia cukup bahagia dengan keluarganya, ya, dengan sanak saudara, atau dengan pencapaiannya dia secara materi atau mungkin dalam pekerjaan. Intinya dia cukup bahagia di sini, ya, seperti yang aku bilang tadi, peace fulfillment di sini. Mungkin ini kamu atau bisa vice versa. Nah di sini ada sih Eight of Wands, yang dimana tentang komunikasi. Seseorang membutuhkan komunikasi di sini. Dia stalkingin kamu, sangat membutuhkan komunikasi karena sangat merindukan kamu, tapi cukup dingin, ya, masih ego di sini. Aku nggak tahu siapa yang ego, atau mungkin dia yang ego, ya. Dia ingin komunikasi tapi gengsi. Di sini ada Judgment, ya. Di sini imbauannya adalah kalian harus bertumbuh. Kalau nggak, hubungannya bakal muter-muter di situ aja. Kalian nanti kembali lagi, terus ulang lagi deh hal yang sama, terus bisa lagi, gitu aja terus. Kalau nggak ada pertumbuhan di sini, baik itu secara mental, emosional, maupun dalam cara-cara kalian dalam menyikapi suatu masalah, atau dalam menyikapi suatu belajar dari bagaimana sih cara membina hubungan yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Di sini ada The Hermit, yang dimana penemuan jati diri, penemuan diri di sini untuk bisa meleburkan ego ini, ya. Perlunya introspeksi. Kalau nggak bisa. Cara untuk menghancurkan ego yaitu dengan introspeksi. Di sini ada sih Knight of Pentacles, yang dimana seseorang cukup bahagia dengan dirinya, dengan pencapaiannya. Mungkin ini kamu cukup bahagia dengan pencapaian kamu, yaitu secara materi, ya. Meskipun kamu tidak komplit dalam wish fulfillment dalam urusan asmara atau sisi emosional kamu, tapi kamu cukup bahagia dalam sisi keuangannya kamu atau bisnisnya kamu. Di sini ada si Eight of Pentacles. Kamu adalah seorang yang cukup bekerja keras dan kamu fokus dengan pekerjaannya kamu. Nah di sini ada si Four of Swords, yang dimana memang himbauannya untuk seseorang di sini, aku nggak tahu siapa, untuk introspeksi diri, untuk bermeditasi dulu, untuk tenangin diri dulu, ya. Ibaratnya di sini kayak masa tenang untuk kalian berdua, untuk bisa bertumbuh menjadi seorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Siapa yang ego di sini aku juga nggak tahu, pokoknya hilangin egonya. Oke, segitu saja untuk si Cancer. Semoga resonate. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.